Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang barusan saya dapat. Ini merupakan sebuah kisah yang dituturkan langsung oleh narasumbernya. Dan di dalam kisah ini, ada sesuatu yang ingin kita tampilkan lebih dari sekedar storytelling, sahabat-sahabat. Namun, ceritanya dulu saya bawakan. Ketika nanti sudah sahabat-sahabat dengar cerita tentang apa di video kali ini, baru nanti kita ambil kesepakatan apakah isi di dalam video ini mesti kita buktikan kebenarannya atau biarkanlah sebuah kisah misteri tetap menjadi misteri. Kisah ini berasal dari Jambi. Jadi ceritanya kayak gini. Saya udah dari hampir setahun yang lalu lah dihubungin sama om saya, adik dari ibu saya, ya, adik bontot dari ibu saya. Dia bilang sama saya, "Yuk, ikut om yuk." "Kemana om?" "Ke rumah Uwak," dia bilang. "Uwak siapa?" Saya bilang. "Nah, ini sepupu dari datuk kamu, dari kakek saya," gitu ya. "Di mana om?" Nah, memang si Uwak ini, ya, yang disebut sama si Om, ini tinggalnya lumayan jauh dari kota Jambi, ya, dari tempat kami tinggal. Tapi pada saat itu saya memang kayak belum ada waktu atau memang ada aja halangannya untuk ikut si Om ketemu sama si Wak ini. Nah, si Om itu ngajak saya berkali-kali untuk nemuin si Wak ini karena si Wak ini banyak sekali menyimpan cerita-cerita misteri yang dialami langsung oleh si Wak ini. Wak yang kita maksud di sini namanya ya, nama panggilan, nama yang dikenal lah, itu adalah Wak Mamat. Sampai hari ini usia beliau kurang lebih sudah menginjak 80 tahunan. Tapi walaupun usianya sudah kepala 8 ya, sudah banyak bonusnya, Wak Mamat masih tetap energik dan masih tetap melakukan sesuatu yang digelutinya dari muda, sesuatu yang memang dicintainya. Kalau saya bilang Wak Maman ini mencintai profesinya, ya. Tadi saya ketemu sama Wak Maman. Tadi saya banyak ngobrol-ngobrol sama Wak Maman dan dari apa yang sudah banyak dialami oleh Wak Maman dalam dunia metafisik ya, dalam dunia magis, dalam dunia permistisan, ada sebuah kisah misteri yang cukup fenomenal. Sebuah kejadian misteri yang awalnya ini menyimpan tanda tanya yang begitu besar. Dari mana datangnya sumber masalah ini? Karena teror demi teror dialami warga dengan sosok penampakan hantu kepala buntung. Sosok penampakan hantu kepala buntung ini meneror warga bukan cuman sekedar nakut-nakutin, tapi juga hantu kepala buntung ini dapat membahayakan orang yang bertemu dengan sosok tersebut. Bukan cuman seram, tapi berbahaya. Siapa yang nggak takut? Siapa yang nggak heboh jadinya? Nah, diceritakan nih. Di kampung tempat tinggal Wak Maman, ya, di eranya dulu, di tahun-tahun ketika Wak Maman ini masih muda lah, itu ada sebuah kejadian yang cukup menggemparkan dan ini boleh dikatakan bukan kali pertama lah
ya kejadian ini terjadi. Tapi kejadian yang akan diceritakan Wak Maman ini merupakan yang salah satu yang fenomenalnya terjadi di tetangga rumah Wak Maman. Pada saat itu Wak Maman ini masih muda, sahabat-sahabat. Nah, tetangga dari Wak Maman, sebelah rumah dari Wak Maman, ini memang orangnya rese. Pokoknya kalau orang Jambi bilang tuh banyak cekoneknya. Ada aja salah orang yang tinggal bersebelahan dengan dia. Ada aja yang diomonginya. Pokoknya nggak nyaman lah bertetangga dengan keluarga tersebut. Nah, jadi ini entah siapa Wak Maman bilang. Kerjaan siapa lah nih. Ya. Pada suatu malam, di tengah suasana kampung dan sepi, ketika semua warga kampung yang sudah tertidur lelap, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan dari rumah tetangga Wak Maman. Tolong! Tolong! Hantu kepala buntung! Tolong! Seluruh anggota keluarga dari tetangga Wak Maman ini berhamburan keluar, sahabat-sahabat. Kocar kacir dan membuat ya tetangga-tetangga sekitar ini kaget dan berpikir, ada apa? Ada apa? Ada apa? Takutnya ada sesuatu yang membahayakan kayak gitu. Ada rampok kah, atau ada kebakaran. Sekali bangun, ditanya, kenapa kok teriak? Kayak gitu. Ada hantu kepala buntung. Nah, mendengar hantu kepala buntung kembali muncul di kampung tersebut, ya tentunya membuat warga yang mendengar ada apa hantu kepala buntung ini bukannya mau menenangkan ya orang yang ketakutan ini, ya malah ditinggal masuk dia ke dalam rumah. Karena tidak ada satupun warga yang mau ketemu dengan sosok perwujudan hantu kepala buntung. Bayangkan, sahabat-sahabat bisa bayangkan, badannya utuh tapi kepalanya tidak ada, betul-betul putus. Nah, leher sini. Jadi sosok hantu kepala buntung ini selain dia menampakkan diri, dia juga sangat jahat sekali. Ya, dia dapat melakukan sesuatu lah kepada orang yang bertemu dengan hantu kepala buntung ini atau yang diganggu sama hantu kepala buntung ini. Nah, kejadian demi kejadian pun ya, kerap kali terjadi. Ditambah lagi ketika ada perselisihan nih antara warga. Ya misalnya tetangga yang satu ini dengan tetangga yang depan ini kurang cocok, bahkan sempat ribut, adu mulut gitu ya. Nah, tidak beberapa hari kemudian pastilah hantu kepala buntung muncul di rumah salah satu warga ini. Yang mana awalnya warga ini tidak tahu hantu kepala buntung ini munculnya tuh kenapa, atau asal usul hantu kepala buntung ini tuh simpang siur, sahabat-sahabat. Ya. Wak Maman mengatakan ya cuman orang-orang yang memahami dan berketurunan saja, berketurunan dalam arti kata ya keturunannya memegang amalan atau ilmu gaib ya yang berkaitan dengan hal tersebut, yang tahu asal usul dari hantu kepala buntung. Nah, jadi warga ini banyak yang berpendapat seperti ini. Kalau hantu kepala buntung ini adalah arwah seseorang yang meninggal, yang kepalanya dipenggal, gentayangan lah. Jadi ketika dia merasa terganggu dengan aktivitas warga kampung, dia muncul marah sampai bisa menyakiti. Ada juga yang mengatakan kalau hantu kepala buntung ini berasal dari hutan sana. Dia sengaja keluar untuk mencari tumbal. Ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi semuanya salah. Memang pada saat itu usia Wak Maman ini masih muda. Tapi mudanya Wak Maman sudah banyak membekali dirinya dengan pengetahuan dan ilmu kebatinan. Salah satunya mengetahui sosok apa sejatinya hantu kepala buntung itu. Nah, Wak Maman mengatakan kalau hantu kepala buntung itu merupakan sosok entitas ya, entitas yang ada di antara dua dunia. Ya, kalau digambarkan kayak ginilah, orang yang matinya tidak sempurna, ya, ke atas enggak, ke bawah enggak, ngambang. Nah, itulah hantu kepala buntung. Tapi hantu kepala buntung ini bukan satu sosok. Bukan satu sosok. Hantu kepala buntung ini bisa dimunculkan. Bisa dimunculkan lebih dari satu sosok. 2, 3, 10, bahkan ratusan. Karena entitas yang saya sebut tadi, entitas yang ngambang antara naik enggak turun enggak ini, ya itu banyak, sahabat-sahabat. Ya, ditambah lagi di kuburan-kuburan, ya di setiap kuburan itu pasti ada tuan rumahnya. Ya
Walaupun kita lihat cuma gundukan tanah kayak gitu ya, itu dilihat dengan mata zahir. Kalau dilihat dengan mata batin, semuanya berbeda. Nah, sosok-sosok astral, sosok makhluk astral yang seperti itulah yang bisa diwujudkan menjadi hantu kepala buntung dengan ilmu. Ada ilmunya, Wak Mamandila. Nggak sembarangan hantu kepala buntung itu muncul. Ketika hantu kepala buntung muncul, pastilah ada yang membangkitkannya, ada yang membangunkannya. Nah, entitas-entitas yang nggak jelas ini tadi tuh, sahabat-sahabat, ketika ilmu yang bisa membangkitkan hantu kepala buntung ya, mewujudkan hantu kepala buntung ini dibaca. Nah, entitas-entitas yang tidak berwujud, tidak berbentuk inilah, nah, itu tubuhnya menyerupai sosok ya tubuh sejati manusia tapi tanpa kepala. Ya, kalau saya simpulkan, itu adalah perwujudan dari sebuah kekuatan kebatinan. Nah, diwujudkan menjadi sosok hantu berkepala buntung. Dan ketika hantu kepala buntung itu hadir, kita hadirkan, datang dia di hadapan kita. Dia kita undang. Selayaknya tamu undangan. Kita harus menyajikan jamuan untuk tamu undangan kita. Dengan apa? Sajenan. Setelah sajenan disiapkan, hantu kepala buntung yang kita panggil, dia bakal nurut dengan apa yang kita perintahkan. Kita suruh dia pergi, kita panggil dia datang. Nah, tapi ketika semua ritual-ritual pemanggilan hantu kepala buntung ini selesai, sosok hantu kepala buntung ada di hadapan kita, kita perintahkan untuk mengganggu si A, ngerjain si B. Setelah semua itu selesai, hantu kepala buntung akan kembali ke kita dan dia menuntut untuk diantarkan. Diantarkan dalam arti kata seperti ini. Dengan bacaan ilmu, hantu kepala buntung itu kayak keseret dia ke tempat kita melakukan pemanggilan hantu kepala buntung, dan berwujudlah dia menjadi hantu kepala buntung. Nah, dia mau pulang, itu tidak tahu jalannya dia. Dia mau pulang, itu minta diantar. Kalau enggak, dia ngikut kita terus. Dia bakal ngintilin kita terus, kemanapun kita pergi. Itu resiko ketika kita main hantu kepala buntung. Nah, kenapa Wak Maman ini tahu, sahabat-sahabat? Kenapa Wak Maman ini persis sekali, rinci sekali tahunya? Karena Wak Maman salah satu pemegang ilmu hantu kepala buntung. Wak Maman bisa mewujudkan perwujudan hantu kepala buntung. Dan Wak Maman menceritakan, setelah ilmu hantu kepala buntung itu dimiliki Wak Maman, diuji sama Wak Maman berhasil. Ya, mengujinya itu bukan cuman hadir kau dengan wujud kau. Tidak cuman sekedar itu saja. Setelah dia hadir, kita tes untuk perintah. Wak Maman bilang, dia siapkan jarum jahit, ya. Jarum jahit itu dijampi-jampi sama Wak Maman, dan jarum itu diberikan kepada hantu kepala buntung. Wak Maman memerintahkan hantu kepala buntung untuk membawa jarum itu ke rumah si A dan menusuk-nusukkan jarum yang dibawa hantu kepala buntung yang diberikan Wak Maman ke kelambu orang yang ditargetkan sama Wak Maman. Jadi kalau kelambu itu ditusuk-tusuk sama jarum itu cus gitu. Kelambu itu rapat sekali. Jadi kalau ditusuk itu kayak bolong terus nutup lagi dia. Nah, itu salah satu isyarat, ya, atau teror lah yang kita buat kalau ya jangan macam-macam sama aku kayak gitu. Aku udah datangin nih, ya, hantu kepala buntung. Untung saja nggak aku langsung perintahkan untuk nyakitin kamu, karena hantu kepala buntung ini juga bisa kita perintahkan untuk menyakiti orang. Makanya setiap kemunculan hantu kepala buntung ini bukan cuma menebar teror, tapi menebar kecemasan. Hantu kepala buntung ini bisa aja memegang barang-barang yang ada di dunia ini. Nah, dia bisa megang pas bunga ini, dipegang, dilempar sama dia, bisa. Apapun yang kita perintahkan, itu akan dijalankan sama si hantu kepala buntung. Nah, jadi saya ini bilang ya sama Wak Maman, berarti Wak, kalau dikategorikan hantu kepala buntung ini bukan jin, bukan apa, ya berarti kalau orang Jambi bilang ini setan kasar ya Wak. Ya, pas tuh kata Wak Maman. Itulah setan kasar. Jadi dia tuh wujudnya tidak ada, tapi ketika kita pakai ilmu hantu kepala buntung ya
dia akan berwujud menjadi hantu kepala buntung. Nah, kampung Wak Maman ini, sahabat-sahabat, dulu pernah kurang lebih sekitar ya adalah 2 sampai hampir 3 minggu setiap malamnya ini disatroni oleh sosok hantu kepala buntung. Tapi jumlahnya bukan satu, banyak. Jadi ada yang masuk rumah sini, ada yang masuk rumah sana. Dalam waktu serentak, satu kampung diteror hantu kepala buntung. Nah, itu sendiri ada kisahnya, ya. Itu dikarenakan seorang dukun yang memiliki ilmu kebatinan tinggi, ya. Pada saat itu ada acara di kampung tempat tinggal Wak Maman. Tapi si dukun ini nggak diundang. Entah panitia yang punya acara lupa atau sengaja tidak mengundang si dukun. Karena dukun ini tinggal di kampung sebelah. Acara itu di kampung Wak Maman. Jadi seluruh warga yang ada di kampung Wak Maman pastinya diundang. Nah, si dukun ini mendengar kalau kampung tetangga itu sebagian juga diundang, tapi kok dia nggak diundang. Apa kalian nggak kenal sama aku? Apa kalian nggak tahu siapa aku? Di malam selesai pesta, sebagian tamu undangan itu sudah pulang, ya, sebagian masih di tempat acara, panitia-panitia masih beres-beres. Satu persatu sosok hantu kepala buntung ini muncul, membuat seluruh warga yang ada di sana berhamburan, lari ketakutan. Karena ketika kita didekatin sama hantu kepala buntung, kalau dipegang bau kita, itu terasa kayak dipegang manusia dan sakit, keras cengkramannya, sahabat-sahabat. Nah, itu kalau sudah ditarik kayak gitu ya, amit-amit calon bayi dah. Ngelihat manusia, tapi palanya nggak ada. Jadi dari kejadian itulah seluruh warga ini sangatlah ketakutan sekali dengan kemunculan hantu berkepala buntung. Nah, itulah sedikit saya bawakan ya cerita tentang hantu kepala buntung dan Wak Maman. Kenapa Bang Rio durasinya kok pendek sekali? Ceritanya tidak panjang karena setelah video ini tayang, saya ingin minta pendapat ya kepada sahabat-sahabat semua. Gimana kalau kita ajak langsung Wak Mamannya untuk pembuktian? Kita ajak Wak Maman untuk menunjukkan seperti apa sih perwujudan hantu kepala buntung yang bisa dipanggil, bisa diperintah oleh Wak Maman. Ya, Wak Maman sudah saya katakan seperti itu. Saya minta nih, Wak, kalau memang iya bukan maksud mau menantang, kalau memang iya, apa salahnya kita buktikan? Karena banyak sekali di luar sana sahabat-sahabat misteri yang awam akan hal-hal seperti ini dan berpikir kalau apa yang diceritakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan hantu itu hanyalah ilusi belaka, hanya halusinasi belaka. Nah, Wak, kalau memang Wak bisa, wah, bersyukur banget nih saya bilang. Nah, Wak Maman mengatakan bisa-bisa aja, bahkan lebih dari itu. Kenapa enggak? Tapi nanti kita atur waktu dulu. Karena per hari ini ya, tanggal 18, ini Wak Maman sedang berduka sebenarnya sahabat-sahabat. Ya, kemarin anak Wak Maman meninggal dunia. Jadi kecelakaan motor, pembuluh darah di otaknya itu pecah. Jadi Wak Maman bilang, nanti ya lewat 7 hari, baru waktu saya itu agak lenggang, kata dia. Jadi enak kita. Bukan cuma sekedar hantu kepala buntung saja yang saya ingin tunjukkan sama kamu. Kita bakal panggil buaya. Karena di wilayah tempat tinggal Wak Maman ini sedang maraknya sahabat-sahabat, warga diterkam ya, disambar sama buaya. Bahkan baru-baru ini viral di Jambi, ada warga sedang ngambil air itu diterkam sama buaya. Nah, Wak Maman mengajak saya, kita panggil buayanya. Kita suruh buaya itu keluar. Kamu mau lihat enggak? Nah, jadi memang tempat itu sering kali lah muncul buaya. Tapi ada satu yang membuat saya tertarik. Wak Maman bilang, kalau rezeki kita baik nanti kita akan dapat melihat secara langsung. Ya, rajanya buaya yang ada di sana sudah tergolong siluman. Bayangkan panjangnya
15 meter. Panjang sekali, 15 meter. Nah, itulah ya, Wak Maman bilang insya Allah nanti lepas 7 hari anak saya, yuk ayolah kita lihat-lihat jalan-jalan ke sana. Sekaligus saya ingin nunjukin kamu mana itu hantu kepala buntung dan gimana caranya untuk manggil buaya. Insya Allah nanti sehat badan, Wak Mamat juga sehat, saya akan ajak beliau untuk on frame. Saya akan ngobrol sama Wak Mamat khusus ya, eksklusif nanti untuk pembuktian tentang hantu kepala buntung. Jadi tulis di komentar sahabat-sahabat, kira-kira kita gasken ndak? Kalau video ini tembus di 50.000 penonton, saya akan ajak sahabat-sahabat semua untuk melihat pembuktian seperti apa ritual pemanggilan hantu kepala buntung. Terima kasih atas support dukungan sahabat-sahabat semua. Kalau video ini tembus 50k, saya akan ajak Wak Maman untuk membuktikan kebenaran adanya hantu berkepala buntung. Saya Ruby Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri. Oh, didendang ya? Iya. Itu buaya dendang. Buaya dendang kan terkenal buaya dendang. Nak besar ko induknya be orang Daya kata kalau yang manggil dia itu 15 meter. Tuh kalau kita memang nak undang dia, cara-caranya ya. Nama adat istiadat kan. Nama kita ngundang barang yang macam-macam. Itu tak pula payah aku nuju kali waktu aku lama nuju tu kan. Kita mainian nyatakan dulu. Jangan cakap. Kalau cakap kau bisa tambah duit, bisa kurang. Kalau kan hantu dah ada kepala ketika mainnya di rumah kosong. Itu pasti di rumah kosong lah. Kalau hantu dati kepala itu sejarah macam mana, Pak? Hantu nian apa macam mana? Tidak, itu memang hantu nian. Hantu nian. Hantu nian. Kok bisa panggil ya? Bisa.